Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Walia, NIM 200222113, ingin menjelaskan tentang sistem ekonomi di Indonesia dan sejarahnya mulai dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Adapun pengertian sistem ekonomi Indonesia menurut para ahli, yaitu menurut Wikipedia, pengertian sistem ekonomi adalah suatu sistem yang dimanfaatkan oleh suatu negara untuk mengalokasikan setiap sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut, baik individu maupun organisasi yang berdiri di negara tersebut. Menurut M. Hatta, sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur perekonomian yang agar bisa diterapkan di dalam negara Indonesia dan harus atas dasar asas kekeluargaan. Menurut Dumairi, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur hubungan ekonomi antar manusia dan membentuk kelembagaan dalam suatu kehidupan. Menurut Gilarso, sistem ekonomi adalah cara yang tepat untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat secara keseluruhan dalam menjalankan setiap kegiatan ekonomi sehingga bisa dijadikan sebagai satu kesatuan yang teratur dan dinamis, agar setiap kekacauan bisa dihindari sedini mungkin. Berdasarkan pernyataan di atas, menurut pengertian para ahli, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur dan juga mengelola seluruh bentuk aktivitas perekonomian dalam suatu negara, sehingga mampu memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Adapun sejarah sistem ekonomi mulai dari awal kemerdekaan sampai sekarang ini. Yang pertama, masa demokrasi liberal. Sistem ekonomi Indonesia yang pertama kali diterapkan adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini berlangsung pada tahun 1950 hingga tahun 1957. Artinya, beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1945, artinya beberapa setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Saat itu, perubahan kabinet yang sering sekali terjadi pada saat itu berdampak negatif pada lemahnya ekonomi di Indonesia. Yang kedua, sistem demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi etatisme, di mana seluruh sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik. Sistem ekonomi ini dicetus oleh Presiden Insinyur Soekarno. Sistem ini dilakukan karena sistem ekonomi liberal membuat setiap pengusaha dalam negeri tidak mampu bersaing dengan penguasa asing, sehingga dibentuklah Depernas, atau Dewan Perancang Nasional, di tahun yang sama yang dipimpin oleh Muhammad Yamin untuk mempersiapkan Undang-Undang Pembangunan Nasional. Yang ketiga, masa demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi terjadi pada tahun 1967 hingga tahun 1998, atau pada masa pemerintahan Orde Baru yang kala itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pada masa ini, sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yang di dalamnya terdapat campur tangan pemerintah bersama masyarakat yang turut serta dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Yang keempat, sistem demokrasi Pancasila. Pada tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Koperasi salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berdasarkan kekeluargaan.
Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 1992 Pasal 3, yang di dalamnya dijelaskan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya serta turut serta dalam membangun tatanan perekonomian negara agar mampu mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Pengolahan sistem ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan rakyat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.